jenis-jenis tanaman. Mereka memerlukan visualisasi maupun ketertarikan dalam layout maupun desain yang akan ditempatkan. Seperti itu. Nah, dalam analisa seperti ini, dalam kasus ini ada batasan masalah, yaitu bagaimana saya menempatkan batasan masalah dalam perancangan buku maupun media promosi tentang terarium mini greenhouse tersebut. Dan saya melakukan analisa tentang perancangan buku dan media promosi ini dengan melakukan SWOT. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat, dan di mana ada kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Kekuatan dari terarium, yaitu terarium memiliki nilai artistik yang dimana nilai ini tidak dapat dimiliki setiap orang sebab buatnya melalui manual tangan kita sendiri. Nah, pembuatan terarium tersebut juga harus memiliki kesabaran sebab ketika kita memiliki tanaman, kita tidak bisa asal mencabut maupun asal memindahkan. Kita perlu mempelajari apa yang kita tanam, apa yang kita harus taruh di dalam terarium tersebut. Dan kedua, dapat memberikan edukasi mengenai terarium dengan ilustrasi yang kreatif. Jadi kekuatan dalam buku ini saya ingin mengedukasi melalui ilustrasi yang terdapat di dalamnya. Jadi ada kreativitas, nggak cuma terariumnya saja, tetapi media-media yang saya bikin memiliki bentuk yang beragam. Jadi terarium ini dapat kita buat seperti hutan lindung maupun hutan bambu yang berbagai macam hutan yang kita bisa dapatkan, dan jenis-jenis tanaman yang luar biasa yang sangat banyak yang kita miliki di hutan tropis ini, di iklim tropis ini yang ada di Indonesia ini, dan dapat menjadi salah satu daya tarik dan penyegar ruangan karena terarium ini tempatnya kecil, bisa ditempatkan dengan media yang agak besar, namun kita bisa letakkan sebagai penyegar ruangan maupun media interesting dalam suatu ruangan. Bisa kita tempatkan dalam figura maupun dalam wadah kaca seperti itu, vas bunga seperti itu. Dan perawatan terarium itu juga mudah. Kita tidak perlu menyiramnya setiap hari, mencabutnya segala macam. Perawatannya bisa jadi 3 hari sekali kita menyiramnya. Dan untuk trimmingnya, untuk memotong tanaman yang akan bertumbuh semakin lebat, kita bisa dilakukan itu sekitar 1 bulan kemudian seperti itu. Dan kelemahannya dari apa yang saya analisa, pemilihan tanaman harus teliti. Apabila salah memilih, tanaman akan membawa hama dan merusak tanaman-tanaman yang lainnya, maupun media tempat tersebut akan menjadi bau dan busuk dan tidak hidup, dan kita bisa dapat mematikan tanaman tersebut. Dan pemilihan wadah yang tepat itu juga dapat menjadi salah satu kelemahan kita. Kalau kita nggak tepat memilih wadah, buram kacanya ataupun warnanya bukan bening, akan menjadi penghalang cahaya maupun tampilan yang baik buat orang melihat terarium tersebut. Nah, selain itu dari media yang saya bikin buku buku tersebut juga tidak memiliki daya tahan yang kuat karena bisa terkena air. Dalam orang belajar mungkin tangannya kotor, kena tanah, terus membuka halaman bisa juga merusaknya seperti itu. Nah, peluang-peluang yang bisa didapatkan menjadi karya yang unik setiap terarium karena dikerjakan secara manual. Nah, karya tersebut tidak mungkin bisa ditiru sebab kerjanya manual dan tanaman itu tidak mungkin ada yang sama bertumbuhnya seperti itu. Produsen membuat terarium juga sedikit di Bali, dan banyak orang yang kurang mengenang terarium itu seperti apa, dan memiliki potensi tinggi untuk komunitas pencinta tanaman, pencinta terarium. Kita membuat komunitas, dan di situ bisa membuat channel yang luar biasa bagi orang-orang penghobi tanaman. Nggak cuma memelihara tanaman hias, menjual maupun memeliharanya, tetapi dapat juga menjadi tempat sharing akan segala sesuatunya tentang terarium maupun tanaman hias seperti itu. Dan keberadaan buku edukasi ini dapat bisa menjadi buku pedoman ke depannya
maupun beberapa tahun kemudian, sebab pedoman yang penulis akan bikin akan cukup lengkap, sebab tanaman serta media apa yang harus dikerjakan, cara membibitkannya itu kita menjelaskan di dalamnya. Tapi ada ancaman adanya peniru yang dapat mencipta buku seperti fotokopi maupun e-book yang bahkan bisa dijadikan e-book ketika orang itu ingin membuatnya menjadi digital seperti itu. Buku edukasi lain memiliki materi yang lebih lengkap. Ya, yang seperti kita lihat banyak sekali media buku yang di luar sana yang sudah beredar tentang terarium. Namun penulis sudah melakukan riset hampir lebih dari 7 buku dan hampir rata-rata isinya hampir sama, dan penulis ingin mengedukasi lebih lagi kepada masyarakat tentang jenis-jenis tanaman terarium, apa itu terarium tersebut. Dan karena perkembangannya zaman dan kecepatan akses dapat diperoleh melalui media digital. Nah, ini yang menjadi ancaman peniru bisa diupload ke media sosial maupun media digital yang dapat menjadi hilangnya copyright atau hilangnya informasi yang penting dalam buku tersebut dibagikan secara bebas. Nah, media-media apa saja yang saya mau pilih dalam promosi ini, dalam perancangan penelitian ini? Yang pertama adalah yang media utamanya adalah media buku. Buku itu yang menjadi pedoman untuk mengenali apa itu terarium serta jenis tanaman apa saja, cara apa yang akan diberikan informatif yang lengkap dalam buku tersebut. Selain itu, packaging yang menarik, sebab jika kita memiliki buku yang menarik, tampilan yang menarik, menggugah selera, ingin orang mengetahui dan ingin membacanya, dan serta dalam promosi tersebut, dalam launching buku juga penulis akan membuat suatu mockup terarium, memperkenalkan, oh ini loh terarium yang asli, seperti ini loh terarium yang akan dibuat, seperti itu, serta media promosi. Sebab di era digital ini media sosial itu sebuah media yang penyebaran informasinya cukup luas dan cukup cepat, dan media pendukungnya penulis merancang poster yang bisa ditempatkan di mall, kafe maupun dimanapun yang akan ditempatkan sebagai media promosinya, dan serta roll banner ketika launching sebagai penanda di depan bahwa kita ini ada buku, kita ada launching buku, seperti itu. Serta teaser ini kita buat tujuannya bukan semerta-merta untuk memperkenalkan terarium, tetapi kita juga bisa menolong bagi orang-orang di sekitar kita yang kekurangan baju yang kita bisa berikan kepada mereka. Teaser ini kita juga bikin sebagai media promosi, sebab orang ketika memakai pakaian akan dilihat pakaian seperti apa, dan kita mendesainnya cukup unik dan orang akan mengetahui bahwa ini adalah dari buku edukasi terarium tersebut, mengenalkan tentang terarium tersebut. Nah, kemudian ada tote bag. Tote bag ini saya rancang karena perancangan saya mengenai tanaman tentang go green. Jika saya tidak merancangkan tote bag, berarti saya akan memberikan plastik, di mana plastik ini merusak lingkungan. Nah, media pendukung tote bag ini bertujuan ketika orang berbelanja juga ke pasar, kemanapun, mereka bisa menggunakan tote bag ini. Serta tumbler yang dimana sekarang itu ketika membeli minuman keluar, nongkrong di mana, alangkah baiknya kita membuat tumbler dari luar, tidak membeli sebuah aqua gelas atau apapun, sebab itu plastik dan dapat membahayakan lingkungan, seperti itu. Nah, media-media tersebut saya menggunakan bahasa persuasif dan menginformasikan atau mengedukasikan tentang terarium tersebut. Dan selain itu, gaya visual yang saya pakai itu menggunakan hand drawing dan serta ilustrasi fotografi dari terarium tersebut maupun media-media yang akan saya gunakan. Nah, kemudian dalam media tersebut akan menggunakan background yang didukung dengan background yang warna cerah agar menampilkan warna dari tanaman tersebut agar keluar dan menjadikan penyejuk mata ketika melihat hijau-hijau, warna tanaman yang unik, yang bagus, seperti
seperti itu. Nah, pada konsep yang saya bikin ini adalah artificial of nature, yang dimana artificial tersebut adalah sebuah buatan. Nah, nature adalah alam. Nah, dimana terarium ini adalah alam buatan. Konsep yang saya bikin maupun edukasi di dalam buku edukasi tersebut, poster, akan membuat sebuah karya ilustrasi fotografi yang dimana bahwa semuanya ini adalah buatan, tetapi memiliki karya seni yang tinggi seperti itu. Dan dalam konsep ini saya mengambil forest, hutan, yang dimana tanamannya itu berbagai jenis. Ada Titonia, asparagus, moss, maupun watermelon seperti itu. Mood-board yang saya pakai yaitu tentunya saya menggunakan seputaran tanaman warna-warna hijau maupun warna putih, warna krem, abu-abu. Mood-board ini akan mendukung saya dalam perancangan setiap media. Dan kemudian dalam desain referensi yang saya tempatkan ini, ya, perancangan media desain ini, referensi desain ini tidak akan saya patokan seperti itu, tetapi akan saya kembangkan lebih lagi dan menjadi lebih menarik lagi daripada buku-buku yang lain seperti itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tanaman yang akan saya pilih. Salah satunya tanaman moss yang sudah saya lagi bibitkan seperti ini. Nah, moss ini akan menjadi sebuah tempat ketika ditaruh di terarium tersebut di wadah kaca akan menjadi rumput, serupa rumput di padang di hutan seperti itu. Maupun contoh tanaman ini tanaman watermelon, daun watermelon, yang dimana tanaman ini dapat memberikan kesan bahwa ada pohon yang tinggi dan menjadi tempat teduh yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian ada tanaman creeping. Nah, tanaman ini dapat menjadi tanaman kecil, daun-daun kecil yang dimana tanaman ini dapat dijajarkan menyerupai hutan yang lebat seperti itu. Maupun saya memakai bonsai. Bonsai ini sangatlah unik, dapat menjadi ikonik dalam satu wadah terarium sendiri, menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah ikonik dalam wadah kaca tersebut. Nah, juga termasuk tanaman asparagus ini. Tanaman asparagus ini bisa dapat menjadi seperti pohon kelapa yang tinggi, besar, dan sangat teduh seperti itu. Nah, inilah tanaman-tanaman yang akan saya pilih dan pakai, dan banyak lagi tanaman-tanaman hias yang akan saya jelaskan pada buku edukasi yang saya akan berikan, yang akan saya rancang ini. Oke, terima kasih buat kesempatannya pada siang atau malam. Pada kesempatan kali ini saya Sani Manowijaya, terima kasih dan selamat siang, sore, atau malam. Selamat siang, selamat pagi, siang, atau malam. Terima kasih.